Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Valia Serena yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Rabu, 1 Juli 2020 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta pemerintah daerah setempat untuk menyediakan alat pelindung diri bagi para petugas yang berada di garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Dalam melakukan pencegahan dan penanganan terhadap penyebaran coronavirus disease-19, tim gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 Kabupaten Seruyan terutama bagi para garda terdepan di setiap posko penjagaan harus dilengkapi dengan alat pelindung diri. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Muhammad Aswin mengatakan, perlunya APD bagi para petugas posko dimaksudkan agar kesehatan dan keselamatan para petugasnya tersendiri terjaga, mengingat para petugas sangat rentan terpapar COVID-19. Akibat kerap kali melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas keluar masuk di pintu perbatasan daerah ini. Oleh sebab itu, APD dinilai sangat penting disediakan dan digunakan bagi setiap petugas pada saat melakukan pengecekan. Apalagi yang dilakukan pemeriksaan adalah warga yang datang dari zona atau wilayah yang penyebaran wabahnya sangat tinggi. Menurut Waka 2, mulai saat ini pemerintah daerah harus segera mencarikan solusi untuk pemenuhan APD bagi petugas yang berada di garda terdepan. Dikarenakan para petugas dalam menjalankan tugasnya harus diimbangi dengan perlengkapan sarana dan prasarana penanganan COVID-19. Tim Liputan Seruyan TV. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta kepada pihak Bank Daerah Kalimantan Tengah khususnya cabang Kuala Pembuang agar dapat membuka dan memberikan layanan kredit kepada para petani. Selama ini para petani selalu menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah, khususnya untuk bidang ketahanan pangan baik bagi daerah, provinsi, bahkan negara. Untuk itu, dirasa perlu adanya bantuan pinjaman dengan bunga terjangkau yang dilakukan oleh Bank Daerah. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Muhammad Aswin mengatakan, usulan disampaikan kepada pihak Bank Kalteng karena pihaknya banyak menerima masukan dari para petani dan nelayan, agar bank daerah yang ada di wilayah ini bisa membantu memberikan pinjaman modal untuk pengembangan dan peningkatan usaha masing-masing. Karena selama ini hanya sebagian kecil petani yang bisa mendapatkan kredit tersebut. Menurut Aswin, para petani dan nelayan dinilai layak untuk mendapatkan penyertaan modal. Pasalnya, kedua profesi tersebut berpengaruh besar terhadap Menurut Aswin, para petani dan nelayan dinilai layak untuk mendapatkan penyertaan modal. Pasalnya, kedua profesi tersebut berpengaruh besar terhadap ketahanan pangan daerah. Apalagi jika memang daerah ini ditargetkan sebagai swasembada pangan. Waka 2 berharap, jika nantinya pihak bank daerah bersedia untuk memberikan pinjaman kredit, maka kemungkinan besar roda perekonomian khususnya bagi para petani dan nelayan yang ingin mengembangkan usahanya akan lebih mudah. Karena secara materi yang selama ini menjadi penghambat untuk berkembang sudah dapat terpenuhi. Tim Liputan Seruyan TV. Tim gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease-19 Kabupaten Seruyan diminta harus aktif dalam memberikan informasi terkini terkait dengan perkembangan penyebaran COVID-19 di wilayah ini. Pemerintah daerah melalui tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Seruyan diminta harus selalu menginformasikan dan menyampaikan informasi terkini secara aktif tentang kasus penyebaran wabah dari pandemi COVID-19 kepada masyarakat.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Zuli Eko Prasetyo mengatakan, tim gugus tugas harus sebisa mungkin menyuguhkan dan memberikan informasi aktual berkaitan dengan pengembangan terbaru dari penyebaran pandemi COVID-19 di wilayah ini. Menurutnya, informasi yang diberikan tentu harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Terlebih pada situasi dan kondisi saat ini menuntut keterbukaan informasi seluas-luasnya, terutama informasi yang disampaikan lewat media sosial, karena sebagian besar masyarakat mendapatkan informasi hanya melalui media sosial. Selain itu, dirinya juga meminta pemerintah daerah untuk terus memberikan himbauan dan seruan kepada masyarakat akan pentingnya menggunakan masker setiap beraktivitas di luar rumah, menerapkan physical dan social distancing. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan menyalurkan puluhan paket bantuan kepada pelaku usaha pariwisata setempat yang terdampak akibat pandemi COVID-19 yang masih terjadi, yang dilaksanakan di pendopo rumah jabatan Bupati. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia memberikan 40 paket bantuan bahan pokok lauk pauk siap saji kepada para pelaku usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Seruyan. Bupati Seruyan Yulhaidir mengatakan, bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut tidak lain adalah untuk membantu meringankan beban masyarakat, khususnya para pelaku usaha pariwisata yang juga ikut terdampak dengan adanya wabah pandemi COVID-19. Diharapkan, dengan adanya bantuan dapat membantu meringankan beban ekonomi para pelaku usaha yang selama pandemi COVID-19 berlangsung menjadi korban. Ini adalah bantuan dari pemerintah pusat, dari Pak Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pariwisata, dilanjutkan ke Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Seruyan, diberikan kepada para pekerja seni, kepada pekerja hotel, losmen, rumah makan, dan lain-lain. Salon juga demikian, untuk meringankan beban mereka terkait dengan adanya COVID-19 ini. Untuk bermanfaat dan meringankan beban mereka. Bupati Yulhaidir menyebutkan, adapun para pelaku usaha pariwisata yang mendapatkan bantuan tersebut diantaranya para pelaku seni, usaha rumah makan, perhotelan atau penginapan, pengusaha salon, dan lainnya. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yulhaidir memimpin rapat terkait dengan persiapan penerapan new normal atau tatanan hidup baru aman COVID-19 untuk wilayah ini. Rapat yang dilaksanakan di pendopo rumah jabatan Bupati itu, selain membahas persiapan penerapan new normal atau tatanan hidup baru aman dari COVID-19, sekaligus menindaklanjuti telah dicabutnya maklumat dari Kapolri terkait mengumpulkan orang banyak. Bupati Seruyan Yulhaidir mengatakan, pemerintah Kabupaten Seruyan saat ini mulai melakukan berbagai persiapan dalam menghadapi penerapan new normal atau tatanan hidup baru aman COVID-19. Seperti saat ini dilakukan pembahasan bersama unsur FKPD, perwakilan SOPD, dan tim gugus tugas. Selain itu, meskipun Kapolri sudah mencabut maklumat untuk mengumpulkan atau berkumpulnya dengan orang banyak, namun dalam perbincangan lisan Bupati dan Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran, bahwa Kabupaten Seruyan salah satu yang sudah dapat menerapkan new normal, mengingat penyebaran dan pasien terkonfirmasi COVID-19 sudah sangat menurun drastis. Pasca dicabutnya maklumat Kapolri tentang larangan untuk mengumpulkan orang banyak karena adanya COVID-19. Kemudian ada pesan lisan kemarin dari Pak Gubernur kepada saya bahwa kita akan memasuki masa new normal. Untuk itu kita mengambil langkah-langkah. New normal bukan berarti kita bebas normal seperti yang dulu-dulu, enggak. Tetapi ada satu ketentuan yang harus kita
melaksanakan terkait dengan protokol kesehatan. Untuk maklumat Kapolri tentang COVID-19 memang sudah tidak berlaku lagi, tetapi untuk aturan protokol kesehatan tetap kita laksanakan. Jadi untuk maklumatnya memang tidak berlaku, tapi aturan dalam kehidupan untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan itu tetap kita lakukan, tetap kita laksanakan, tetap kita sosialisasikan, tetap kita beri himbauan kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19 sehingga bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kapolres Seruyan AKBP Agung Triwidiantoro mengatakan, untuk maklumat dari Kapolri tentang COVID-19 sudah tidak berlaku lagi. Namun aturan untuk mematuhi protokol kesehatan tetap disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat bersama-sama memutus mata rantai COVID-19 khususnya di wilayah ini. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah Kabupaten Seruyan akan berlakukan denda bagi masyarakat sebesar Rp250.000 yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas di luar rumah. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan akan membuat peraturan dan sanksi tegas tentang kewajiban menggunakan masker. Hal tersebut dimaksudkan untuk menertibkan dan memberikan efek jera kepada masyarakat agar senantiasa menggunakan masker pada saat beraktivitas di luar rumah. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah dan tidak menggunakan masker, maka nantinya akan dikenakan sanksi berupa membayar denda sebesar Rp250.000. Sebelum diberlakukan, pemerintah daerah akan melaksanakan sosialisasi peraturan selama 1 bulan penuh, yang dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 31 Juli 2020 nanti. Dan per tanggal 1 Agustus 2020, peraturan tersebut akan berlaku efektif. Menurut Bupati, bagi masyarakat yang tidak memiliki atau tidak membawa uang pada saat dikenakan denda, maka KTP atau SIM yang bersangkutan akan ditahan, sampai mampu membayar denda yang telah ditetapkan tersebut. Masa sosialisasi dari 1 Juli sampai dengan 30 Juli atau 31 atau 29 itu. Nah, selanjutnya 1 Agustus efektif. Bagi tidak menggunakan masker di tempat umum akan kena denda. Dan nanti dendanya disetorin kepada kas daerah. Bupati menambahkan, pemberlakuan denda dilakukan agar masyarakat bisa disiplin untuk menjaga dan melakukan antisipasi terhadap penyebaran COVID-19. Paling tidak selalu menggunakan masker saat beraktivitas. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menggelar rapat paripurna ke-7 masa persidangan 3 tahun 2020 tentang pembacaan hasil rapat pembahasan 4 buah rancangan peraturan daerah. Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Hadinur, yang membacakan hasil pembahasan mengatakan, 4 buah raperda tersebut diantaranya: pertama, Badan Permusyawaratan Desa; kedua, pengangkatan, pemberhentian perangkat desa, dan pengisian kekosongan perangkat desa. Selanjutnya yang ketiga, perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2007 tentang penyertaan modal pemerintah Kabupaten Seruyan pada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. Dan yang keempat, pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Hadinur menambahkan, berdasarkan hasil rapat Bapemperda DPRD dengan tim legislatif pemerintah daerah yang telah dilaksanakan dari tanggal 17 sampai dengan 18 Juni 2020 lalu, secara keseluruhan draft raperda yang telah disesuaikan dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, akan tetapi demi mencapai kesempurnaan ada beberapa poin masukan dan saran yang perlu ditambahkan. Menurutnya, selama dilakukan pembahasan rapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar, serta dalam suasana kekeluargaan dan demokratis. Kedepannya diharapkan raperda dapat segera disahkan untuk menjadi peraturan daerah sesuai dengan harapan bersama.
Tim Liputan Seruyan TV. Wakil Bupati Seruyan Haja Iswanti membacakan pidato pengantar Bupati Seruyan tentang penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Penyampaian pidato pengantar Bupati Seruyan disampaikan dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan 3 tahun 2019-2020 terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019. Wakil Bupati Seruyan Haja Iswanti mengatakan, sebagaimana telah diatur dalam pasal 320 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2019. Wakil Bupati Seruyan Haja Iswanti mengatakan, sebagaimana telah diatur dalam pasal 320 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan, kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mengamanatkan kepada kepala daerah untuk menyampaikan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada pihak DPRD, yang dilampiri dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan semua pihak dapat melaksanakan amanat konstitusi tersebut sesuai dengan ketentuan, meski di tengah kondisi dan situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Dalam kesempatan itu, Wabub juga ucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah atas kerja keras dan sinergitas antara SKPD dan SKPKD yang melakukan konsolidasi atas laporan keuangan, di mana daerah ini dapat meraih opini yang baik yaitu wajar tanpa pengecualian. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Valia Serena beserta kru yang bertugas mohon undur diri di hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.